Pertama ialah latar belakang. Di sini tayangan dari seorang kreator konten yang menjadi perbincangan luas di masyarakat karena meminta Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak RI, Kementerian Negara Republik Indonesia untuk mereformasi tafsir ayat pada salah satu surah dalam Al-Quran. Konten kreator ini menganggap tafsir ayat pada salah satu surah di dalam Al-Quran itu sebagai pandangan teologi kekristenan yang merusak. Yaitu di sini dia em, menganggapnya itu dari surah Al-A'raf ayat 157, di garis bawahi yaitu surah Al-A'raf ayat 157. Unggahan ini mendapat berbagai macam reaksi dari netizen, terutama dari umat muslim. Karena keyakinannya bahwa Al-Quran itu ialah kitab suci, karena keyakinan dari umat Islam menganggap bahwa Al-Quran itu ialah sebagai kitab suci yang tidak boleh diubah. Meskipun demikian, beberapa orang, banyak juga yang mendukung kreator tersebut dengan alasan bahwa Al-Quran itu merupakan tiruan dari kitab Injil. Padahal seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu ialah kitab yang terakhir yang disempurnakan dari kitab sebelumnya, yaitu dari kitab Injil. Seharusnya kitab Injil ini tidak ada lagi di dunia karena setelah digantikan oleh Al-Quran ya. Nah, di sini nih banyak di YouTube tuh menggunakan tagar ya, tagar hashtag Eliam Ryan. Pada platform YouTube itu banyak sekali menggunakan hashtag Eliam Ryan. Apa nih hashtag dari tagarnya? Nah, di sini banyak sekali sentimen atau tanggapan baik yang mendukung ataupun menentang yang menggunakan hashtag Eliam Ryan ini terhadap video-video yang diunggah pada konten kreator itu. Oke, selanjutnya di sini kami ngebuat sebuah diagram alur proses dari analisis sentimen pengguna YouTube ini, hashtag LMRain ini. Ini diagram alur proses kami. Pertama, ya jelas mulai. Kedua, ada pengumpulan data. Ketiga, ada data set. Keempat, itu ada processing dan labeling. Ada pembagian data set. Nah, di pembagian data set ini bisa langsung loncat ke data testing. Ataupun pembagian data set itu bisa diklasifikasi lebih lanjut dengan data training, habis itu di pemodelan ulang, habis itu baru ke testing. Selanjutnya klasifikasi, terakhir itu selesai. Data telah selesai diproses. Selanjutnya di sini ada tahapan pengumpulan data. Pada tahap ini, penelitian ini mengumpulkan sebuah data dengan menggunakan pengambilan komentar di YouTube, menggunakan teknik scraping pada beberapa video dari akun yang berbeda. Di sini kami menggunakan beberapa macam akun fake YouTube. Ada 5 kalau nggak salah, itu kami menggunakannya untuk mengambil komentar-komentar sentimen di YouTube. Nah, hashtag yang kami gunakan sudah dijelaskan tadi sebelumnya, kami menggunakan hashtag tagar LMRayan, di mana proses scraping ini dilakukan menggunakan Google API, client, dan bahasa pemrogramannya yaitu menggunakan Python. Data dari beberapa video berbeda dikumpulkan, digabungkan, dan disimpan dalam format CSV untuk proses selanjutnya. Itu aja tahapan yang saya jelaskan dari bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, teman saya, Muhammad Alfiz Alfarisi. Sekian, terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pre-processing data. Nah, pre-processing data ini merupakan tahap penting dalam pengolahan teks yang bertujuan untuk mempersiapkan dan membersihkan data agar informasi yang signifikan dapat diekstraksi dengan lebih efektif. Nah, pada tahap ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan library NLTK. Nah, kemudian kita lakukan dengan beberapa langkah, termasuk cleansing, scaffolding, tokenizing, stop word, dan stemming. Nah, ada beberapa langkah dalam tahapan processing data ini. Yang pertama adalah cleansing, di mana data itu kita bersihkan dari simbol, emoji, tanda baca, URL, dan angka. Kemudian yang kedua adalah scaffolding,
di mana dataset dengan huruf kapital diubah menjadi huruf kecil. Lalu langkah yang ketiga adalah tokenizing, di mana teks atau kalimat itu dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan token. Lalu yang selanjutnya adalah stop word, di mana kata hubung atau kata-kata yang tidak penting dalam kalimat itu dihilangkan. Kemudian langkah yang terakhir adalah stemming, di mana kata-kata yang disederhanakan ke bentuk dasar agar dianggap sebagai bentuk yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang labeling data. Pada tahap labeling, proses pemberian label pada data dilakukan. Label yang diberikan dapat berupa positif, negatif, atau netral. Pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa Python, dan labeling diukur dengan berdasarkan jumlah kata yang dikategorikan sebagai kata positif atau negatif. Label diberikan sesuai dengan kategori yang memiliki jumlah tertinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data. Pada tahapan ini, akan dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma Navier Bayes. Data yang telah melalui tahap scraping dan labeling diproses dengan algoritma tersebut. Mesin akan mengenali pola dan mengklasifikasi data dalam 3 kategori, positif, netral, dan negatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka Sklearn. Sklearn atau disingkat dengan Sklearn merupakan suatu pustaka sumber terbuka yang sangat populer di bahasa pemrograman Python. Untuk keperluan machine learning, pustaka ini menyediakan berbagai algoritma machine learning, termasuk algoritma Navier Bayes untuk tugas klasifikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengambil data dan juga memproses data tersebut hingga akhir. Yang pertama, kita akan mengambil data dari YouTube dengan API key yang berasal dari Google Drive. Ada import pandas. Pandas ini adalah sebuah library di Python membuat tabel, mengubah dimensi data, membaca data, dan lain sebagainya. Pandas ini digunakan untuk analisis data yang sangat mudah untuk digunakan. Lalu API key ini didapat dari console.google.com. Di sini kita mendapatkan API key YouTube. API key YouTube. Bagaimana caranya? Itu kita bisa create new project untuk project yang belum kita buat, dan kita langsung saja mengklik my project untuk project yang sudah dibuat. Untuk API key yang ingin buat, kita bisa meng-create credentials di sini, atau kita bisa show key di API key yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya adalah video comments. Itu adalah variabel, di mana variabel ini mengambil video ID dengan maksimal comments hanya 2000, karena video yang kami ambil itu komentarnya melebihi dari 50.000 komentar, sehingga kami membatasinya sampai saja. Lalu membuat list komentar kosong untuk menyimpan repli, lalu kita meng-create research object dari developer key, API key yang sudah didapat tadi. Itu di mana video response kita mengambil data komentar, di mana data komentar yang kita dapatkan itu hanya pada top level comment atau komentar yang paling atas, tidak termasuk dengan repli-repli komenan tersebut. Jadi level dengan disertai publish ad, author display name, dan juga text display atau isi komentar YouTube tersebut, video tersebut. Lalu semua comments disatukan dan dihitung totalnya. Jika total seluruh komentar itu lebih dari
maksimal komentar, maka komentar akan diputus gitu, di break maksimum. Lalu di sini ada variabel video ID. Video ID ini didapatkan dari sini, didapatkan dari link YouTube yang bisa kita ambil, yang akan kita ambil, yang kita akan analisa pada analisis data ini. Video ID ini didapat dari sini. Setiap YouTube memiliki video ID, lalu video ID ini bisa kita dapat untuk menganalisis data YouTube tersebut. Lalu kita taruh di sini, lalu kita memanggil function comments video ID dengan maksimal comments 2000. Lalu kita function df atau data frame comments dengan kolom yang kita tulis publish at, author display name, dan juga text display. Lalu data frame tersebut kita simpan ke dalam bentuk CSV dengan nama YouTube data1.csv. Ini hasil untuk scraping data dari YouTube yang belum diubah sama sekali, yang masih ada emoji atau simbol-simbol lain. Pada tahap selanjutnya adalah tahap preprocessing. Jadi preprocessing data itu seperti yang disebutkan, yang dijelaskan sebelumnya, preprocessing data itu terdiri dari 4 tahap. Beberapa tahap, yaitu cleansing data, case folding, tokenizing, dan juga stop burn. Pada tahap preprocessing ini kita bersihkan data agar data tersebut bersih dari simbol-simbol, angka, dan juga karakter yang tidak diinginkan. Pertama kita pandas dari NLTK corpus untuk stop word dan tokenize untuk tokenize kata. NLTK ini adalah Natural Language Kit yang berguna untuk pembersihan data dalam preprocessing data. Lalu kita load data CSV, yaitu kita manggil file path yang sudah dengan data yang sudah kita dapat tadi, yaitu ialah YouTube comments data.csv. Lalu data tersebut kita bentuk variabelnya dengan read CSV file path di sini. Lalu karena kolom publish at itu tidak terlalu penting, jadi kita hapus saja publish at. Jadi untuk tahap preprocessing itu di sini kita memiliki 4 tahap. Yang pertama itu adalah clean text. Itu kita menghapus karakter, simbol, ataupun angka yang tidak diinginkan. Lalu teks ini adalah mengubah kapital menjadi kecil agar kalimatnya itu sama semua kecil. Lalu tokenizing ini adalah memisahkan kalimat itu menjadi kata per kata. Lalu hapusnya pada tahap stop word removal atau hapus kata-kata yang tidak terlalu penting dalam bahasa Indonesia. Lalu menyimpan hasil preprocessing tersebut ke dalam file CSV ini. Lalu kita print ini untuk memberitahukan kita di terminal apakah file tersebut sudah tersimpan atau belum. Lalu ini untuk beberapa hasil processing itu adalah 5 kalimat atau 5 tabel teratas dari data frame tersebut. Menjalankan file tersebut dengan perintah. Lalu file, nama file. 5 hasil data teratas dari preprocessing yang telah dilakukan. Jika kita ingin melihat
data lebih jelasnya, kita bisa membuka file tersebut. Ini kita sudah menerima hasil dari tahap preprocessing, di mana di sini ada text display, yaitu komentar asli. Di sini ada plain text yang simbol angka yang sudah dihapus. Case folding adalah untuk membuat lowercase. Di sini tokenized text yaitu untuk membagi atau memisahkan kalimat kata per kata. Stop word ini kita menghapus kata yang tidak diperlukan. Lalu ini adalah hasil kalimat yang telah jadi. Jadi pada file labeling ini kami menggunakan kamus yang kami dapat dari GitHub. Kami dapat dari GitHub, yaitu dengan membuat kamus kata negatif dan juga positif. Lalu di dalam labeling ini kita membandingkan antara kata positif atau kata negatif, di mana kata yang paling banyak. Jadi misalkan jika kalimat kata positifnya lebih banyak daripada kata negatif, berarti kalimat tersebut dinyatakan sebagai label positif maupun sebaliknya. Nah, begini. Ini adalah bentuk dari file labeling data, di mana kita membandingkan antara kata-kata positif dan negatif dan membandingkannya dan mengklasifikasikannya ke dalam kata label positif maupun kata negatif. Setelah kita labeling data tersebut, kita lakukan uji coba pada metode naive Bayes. Pada proses metode naive Bayes ini kita menggunakan yang namanya sklearn. Sklearn ini merupakan modul dari bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membantu proses processing data maupun training data untuk kebutuhan machine learning atau data science. Di sini kita data CSV yang sudah kita peroleh tadi, data tersebut menjadi data latih dan data uji atau data training dan juga data testing. Data training kita ambil dari hasil training, lalu data uji kita ambil dari labeling. Lalu kita menampilkan jumlah data latih dan data uji. Setelah itu kita melakukan evaluasi model pada data label, tes, dan juga prediksi dari data uji. Setelah itu kita menampilkan akurasi dan juga klasifikasi di terminal. Baiklah, berikut hasil dari file naive Bayes yang telah kita coding. Di sini jumlah data latih itu ada 1580. Nah, akurasi pada data yang telah didapat yaitu adalah 0,66 atau 66%. Dengan klasifikasi berikut. Kita menerapkan metode naive Bayes, kita bisa memvisualisasikan data ini ke dalam kasih orange. Kita menggunakan file CSV, lalu kita bisa membuka file CSV. File yang sudah didapat ini memakai file labeling, karena labeling ini data yang paling lengkap. Nah, di sini kita bisa milih kolom mana saja yang ingin kita ambil
Di sini kita hanya menggunakan dua, yaitu ada text display dan juga hasil kalimat. Oke, setelah kita oke di sini, setelah kita memasukkan file CSV di sini, kita pakai yang namanya corpus. Kan yang namanya corpus. Setelah itu kita tarik garis. Setelah itu kita bisa menggunakan word cloud. Di sini kita langsung tarik garis aja. Nah, di sini kita sudah menarik garis, lalu kita tinggal menunggu saja. Sudah, setelah ini kita bisa melihat visualisasi data, kata dari data yang telah didapat. Data kata yang paling banyak digunakan pada komentar tersebut adalah EG atau yang. Sekian penjelasan dari hasil dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.